Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, semua yang setia terus mencari Tuhan. Bahkan di pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini membawa ucapan syukur dan semua korban persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum, yang naik ke hadapan hadirat Tuhan sehingga Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan kami masih boleh bangun, bahkan boleh menikmati kasih karunia-Mu, bahkan boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan hari-hari ini terus lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Mari kita sembah, bawa pujian kita saudara pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Engkau baik Tuhan, segala kebaikan-Mu kami nikmati dalam hidup kami Bapa. Kami tahu sampai kapanpun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih karunia Tuhan. Namun kami rindu untuk hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini penyembahan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Kami tahu kami tidak akan pernah bisa membalas, namun kami rindu menyenangkan Tuhan dengan memberi seluruh hidup kami bagimu Bapa. Kami mau terus menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua baik yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan bangun pagi hari ini kami melihat semua karena kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ajar kami terus bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang berat sekalipun kami mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Semua baik dalam hidup kami. Semua baik yang Tuhan kerjakan dan Engkau lakukan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan atas hidup kami. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami adalah kebaikan Tuhan. Ajar kami menerima dan bersyukur. Bahkan dalam keadaan yang mungkin kami rasa tidak baik pun, di sana ada kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Iya, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan di sana judul perikopnya ucapan syukur.
Ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dan segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, mari kita tanamkan di hati kita bahwa Bapa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan Dia adalah sumber segala penghiburan. Iya, hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang. Apapun persoalan saudara-saudara hadapi hari-hari ini, percayalah dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Percayalah hanya dekat dengan Allah saja ada belas kasihan dan segala penghiburan. Kita tidak bisa datang kepada orang atau kepada siapa saja memohon penghiburan atau perlindungan atau belas kasihan. Hanya Tuhan sumber satu-satunya, sumber penghiburan, sumber belas kasihan, sumber pengharapan di hidup kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Ya, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kata firman ini. Ya, Bapa yang penuh belas kasihan dan yang Allah yang adalah sumber segala penghiburan. Mari kita menanamkan di hati kita ya bahwa Tuhan itu sumber segala penghiburan. Waktu kita dalam masalah pencobaan, jangan cari manusia, jangan cari siapapun, tapi cari Tuhan. Ayat yang keempat berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan itu sumber segala penghiburan, Dia sumber pengharapan. Tuhan adalah Tuhan yang menghibur setiap kita ketika kita dalam persoalan. Rasul Paulus berkata di sini saudara, ya Dia adalah Tuhan yang sanggup menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan yang pasti kita akan mengalami banyak tantangan dan persoalan. Ya, tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menghibur kita. Rasul Paulus berkata, Dia Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kita belajar dari kehidupan para murid-murid Kristus zaman dulu ketika mereka menjadi rasul-rasul. Mereka tanpa menyayangkan apapun termasuk nyawanya sendiri. Mereka setiap hari masuk dalam penderitaan. Kenapa mereka mau menjalani semua itu? Karena mereka tahu Tuhan adalah sumber penghiburan yang akan mereka memberikan mereka kekuatan. Ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, ayat 4 berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Semua yang terjadi di hidup kita itu ada tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan mereka mengalami banyak penderitaan para rasul-rasul dan murid Kristus? Supaya mereka menerima penghiburan dari Tuhan. Dan ketika mereka menerima penghiburan dari Tuhan, ayat ini berkata, mereka kemudian sanggup menghibur orang-orang lainnya lagi yang datang dengan persoalan yang sama. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita melewati persoalan penderitaan? Agar kita nanti kelak di kemudian hari bisa menjadi orang yang memberikan kekuatan kepada orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Tuhan mau kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena itu di sini dikatakan, ya Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan. Saudara, mungkin ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, Ibu melayani setiap hari itu konseling itu yang masuk ribuan. Persoalannya macam-macam dan aneh-aneh. Ada yang bertanya, kenapa Ibu bisa kuat? Ya, orang lain saja itu ya menanggung masalah sendiri udah stres. Ibu ngapain mau dengerin masalahnya orang? Ya, mungkin ayat inilah yang menjelaskan dikatakan, ya karena Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami penghiburannya, kita harus mengalami pertolongannya supaya apa? Supaya kita bisa kemudian melayani orang-orang juga yang mengalami hal yang sama.
Ya, kalau kita pengen saudara menjadi dan dipakai oleh Tuhan, maka kita juga harus diproses. Ya, saya berdoa yang belum diproses biar diproses Tuhan. Supaya sama seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu itu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu artinya difitnah, aku tahu apa artinya dikecewakan. Mungkin karena saya sudah melewati banyak penderitaan yang cukup berat di hidup saya, makanya saya bisa juga melayani orang-orang yang datang dengan berbagai-bagai penderitaan. Makanya saya selalu berkata, seorang yang akan melayani Tuhan, dipakai menjadi hamba Tuhan, dia harus diproses dulu, mengalami penderitaan, supaya dia bisa melayani orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Ya, kita semua harus mengalami Tuhan, kita semua harus mengalami proses Tuhan. Dan tidak ada yang instan mengikut Tuhan, semuanya itu ada jalannya dan ada waktunya. Ya, ternyata Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak masalah penderitaan supaya apa? Supaya kamu kemudian menjadi saksi, bisa menghibur mereka yang kemudian juga jatuh dalam persoalan yang sama. Saudara, saya berdoa biar Tuhan berikan kita kekuatan di hari-hari yang terakhir ini melihat begitu banyak tantangan yang ada depan mata. Manusia tidak punya kekuatan lain selain hanya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita mau terus hari-hari ini untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Kita mau terus melayani Dia, kita mau terus komitmen kepada Dia. Apapun persoalan, apapun tantangannya, kita mau tetap berkata, aku mau tetap mengiring Engkau. Aku mau tetap mempercayai Engkau Tuhan di dalam segala keadaan. Mari saudara, kita mau sama-sama terus merenungkan firman ini dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dalam menjalani setiap proses di hidup kita. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, ya kami mau terus dibentuk oleh Engkau menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengalami penderitaan agar kami mengalami penghiburan yang dari Tuhan. Supaya kami juga bisa menghibur orang lain yang kemudian mengalami hal yang sama. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus hidup, mau menyenangkan Engkau. Kami datang membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Ini ungkapan hati kami. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan. Ku mau Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami alami adalah seizin Tuhan, supaya kami belajar untuk kami boleh menjadi berkat, kesaksian bagi orang lain Tuhan yang berada di sekeliling kami. Semua yang Tuhan izinkan terjadi mendewasakan iman kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah pagi. Tuhan memperhitungkan semuanya Bapa. Kami tidak minta apa-apa selain penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan turun atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas keluar masuk kami. Kami percaya Tuhan menjagai. Berkati semua mereka yang bekerja di luar rumah, yang bekerja dalam rumah, di kantor, bahkan anak-anak yang mau sekolah. Tuhan menyertai dan memberkati, berikan otak yang cerdas. Terima kasih Bapa. Kami terus melepaskan berkat juga buat bangsa negara kami, Shalom Indonesia. Tuhan menyertai bangsa ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah bersemangat di hari ini.